Baik Bapak Ibu, kita mulai saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya melakukan penjelasan tentang budaya positif Bapak Ibu ya. Karena ini salah satu tugas dari CGP. Oke Bapak Ibu, yang pertama disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kira-kira Bapak Ibu, menurut dari pertanyaan itu, kira-kira siapa yang bisa mempengaruhi Bapak Ibu? Apakah teman Anda? Apakah diri kita sendiri? Misalnya nih, kita memegang sebuah emas misalnya, kemudian teman kita ingin merebutnya. Kira-kira bagaimana sikap kita? Ya, menggenggam dengan erat. Ada lagi? Tergantung dari kita sendiri. Bagus. Bagus, ada? Kenapa? Ya, yang mengontrol adalah diri kita sendiri. Bagus, Bu. Jadi mungkin sama juga Pak, yang mengontrol itu diri kita sendiri gitu. Karena kalau kita tidak menginginkan untuk dilepas, maka kita harus pegang dengan erat. Iya. Jadi intinya di situ kita sendiri. Kita sendiri. Bagus, bagus. Mantap. Ya, kita coba lihat jawabannya apa. Nah, jawabannya adalah tentu kita sendiri yang memegang kontrol atas kepala tangan kita. Apakah kita membuka atau menutup kepala tangan kita, itu bergantung pada diri kita masing-masing sesuai dengan kebutuhan dasar kita saat itu. Jadi ibarat kita memegang sebuah kekuasaan, sebuah amanah ya, atau sebuah tanggung jawab. Tanggung jawab ini ingin direbut oleh orang lain. Apakah kita berikan ya atau tidak, itu tergantung kita. Mungkin itu jawabannya Pak Agus ya. Jadi kita tergantung diri kita sendiri. Misalnya kita mau disiplin positif, misalnya mau datang tepat waktu, misalnya tergantung diri kita. Mau tidak laksanakan, itu tergantung diri kita sendiri. Atau tidak bergantung pada orang lain. Oke, selanjutnya psikiater dan pendidik Dr. William Glasser dalam kontrol teori yang kemudian hari berkembang dan dinamakan kuis teori, meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Sana ada ilusi Bapak Ibu ya. Ilusi yang pertama, guru mengontrol murid. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jika murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid. Hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Saat itu bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Nah, Bapak Ibu. Jadi di sini kita tidak boleh memaksa. Misalnya Bapak Ibu memberikan tugas misalnya kepada murid atau siswa, kemudian ada salah satu murid yang tidak mengerjakannya. Ya. Kenapa dia tidak mengerjakannya? Sudah barang tentu dia memiliki alasannya atau tujuan atau maksud. Jadi dari situlah kita mencoba membujuk atau mengontrol siswa bagaimana supaya melakukan dengan sendirinya ya, timbul perasaan dari dalam diri sendiri ya, siswa itu agar dia itu selalu mengerjakan tugas. Misalnya kita memberikan tugas. Jadi seandainya tidak melaksanakan tugasnya, kita tidak bisa memaksa jika dia itu tidak mengerjakan. Ya, jadi kita harus mencari cara lain ya,
siswa itu tertanam ya rasa ingin tahu atau rasa yakin gitu ya, atau rasa motivasi belajar ya muncul dari diri sendiri. Itu tujuan kita Bapak ya. Kita tidak boleh memaksa. Jadi bagaimana cara kita menanamkan rasa motivasinya yang tinggi dalam diri anak? Nah itu tujuan kita, bukan kita memaksa. Misalnya tidak mengerjakan lalu kita paksa, kita berikan hukuman, kita berikan segala cara misalnya supaya dia mau mengerjakan tugas. Jadi itu kekerasan itu dihindari Bapak Ibu. Jadi kita harus mencari cara lain, memberi pendekatan atau bagaimana caranya. Tapi kalimat kita itu menggunakan kalimat yang halus Pak ya, supaya tidak terjadi gejolak. Ya, mungkin ini maksudnya di sini ya, di kontrol ilusi ini. Kemudian kita lanjutkan. Nah, ilusi yang kedua, bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut dalam jangka waktu tertentu. Kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan kita, atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Nah jadi itu Bapak Ibu ya. Jadi kalau kita paksa itu mereka akan timbul perasaan menolak ya. Kalau kita paksa pasti mereka akan muncul perkataan-perkataan yang menolak. Maka kita disuruh mengontrol secara baik ya, mengajak, membujuk secara lembut supaya mereka itu bisa tertanam motivasi yang tinggi dari dalam diri sendiri. Oke Bapak Ibu, kita lanjutkan. Ilusi yang berikutnya, bahwa kritik membuat orang merasa bersalah, dapat menguatkan karakter. Nah, Bapak Ibu, di sini mengatakan bahwa kritik membuat orang merasa bersalah, dapat menguatkan karakter. Kira-kira bagaimana ya Pak, Bapak Ibu, tentang kritikan? Apakah rasional atau tidak rasional? Bahwa kritik itu adalah membuat orang merasa bersalah, dapat menguatkan karakter. Kira-kira bagaimana Pak Ibu? Kalau kritik, misalnya kalau kita kritik teman misalnya atau orang dengan kinerjanya, apakah kita pikir bahwa orang yang kita kritik itu bersalah? Oh, tidak banyak. Tidak. Justru itu kalau menurut saya justru dengan adanya kritikan itu Pak, itu bisa membangun potensi yang ada di dalam dirinya tentang sesuatu hal yang dikritik tadi untuk lebih bagus lagi. Iya, bagus. Jadi walaupun kita memberikan kritikan itu tidak mempunyai bahwa itu salah, ya. Ya, artinya kita memberikan kritikan atau masukan dengan menawarkan sebuah solusi. Iya. Itu ya, Bapak Ibu. Kemudian mengontrol murid maju pada identitas gagal. Menuju pada identitas gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Mereka mengembangkan dialog dari yang negatif. Kadang-kala sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka sedang melakukan perilaku ini, karena seringkali guru cukup menggunakan suara halus
untuk menyampaikan pesan negatif. Nah, walaupun itu pesan kita negatif, Bapak Ibu harus secara halus ya menggunakan kalimat-kalimat yang dapat diterima oleh murid kita ya. Jangan kita membentak, menghardik ya. Nanti kalau kita membentak, murid kita akan tersinggung ya Bapak Ibu, akan timbul masalah ya, timbul masalah lagi. Mungkin itu Bapak Ibu ya. Sebuah masalah itu jangan langsung memberi hukumannya. Kita harus melakukan pendekatan ya, menggali apa masalah yang dia hadapi itu. Yang diajarkan di keluargamu tentang hal ini, apakah kamu memegang nilai ini? Kalau tidak, lalu apa yang kamu percaya? Jadi itu runtutan pertanyaan, sehingga nanti siswa itu muncul jawabannya dengan tanggung jawab sendiri. Kemudian selanjutnya restitusi fokus pada solusi. Pada solusi pakainya. Jadi kalau kita memberikan kritikan itu harus menyiapkan solusi. Jangan memberikan kritikan saja, ya. Atau jangan memponis siswa saja kalau tidak ada solusi lain atau tidak ada solusi ya atau penyelesaian. Jadi sebelum kita melakukan kritikan itu kita harus menyiapkan sebuah solusi. Nanti karena di sini kolaborasi yang kerjasamanya. Ya, dalam sini guru menstabilkan identitas murid dengan mengatakan kita tidak fokus pada kesalahan. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari siapa yang benar dan siapa yang salah misalnya. Jadi betul-betul menyelesaikan masalah ya, tidak memvonis ya siapa salah dan siapa yang benar. Oke, kita lanjutkan. Nah, kegiatan pendalaman keyakinan kelas. Jadi ini Pak, ketika kita membuat sebuah keyakinan kelas, di sana ada yang harus dihormati ya. Ada yang sifatnya tampak seperti, tidak tampak seperti ya. Ini kalau istilahnya tabel huruf T ya, gimana ya, huruf T. Jadi tampak seperti apa, tidak tampak seperti apa. Nah, misalnya bagus, seandainya kita membuat sebuah aturan atau tata tertib misalnya ya, yang tidak tampak itu artinya yang tidak kita munculkan saat membuat sebuah aturan. Jadi yang membuat apa yang kita munculkan itu adalah yang bagus-bagus, yang baik-baik. Misalnya jujur misalnya, itu yang tampak jujur. Tapi nanti siswa itu melakukan tidak jujur banyak, itu yang tidak tampak, tidak jujur karena tidak sesuai dengan apa namanya yang tampak tadi. Jadi yang bagus-bagus yang kita tulis menjadi aturan itu jujur, datang tepat waktu misalnya. Jadi yang tidak tampak itu artinya tidak jujur dan tidak datang tepat waktu, tidak datang tepat waktu, itu yang tidak tampak. Jadi yang tampak itu aturannya. Jadi yang melanggar itu yang tidak tampak ya. Jadi yang tidak tampak itu semacam pelanggaran. Seandainya kita tulis jujur dalam aturan itu, nanti siswa juga tidak jujur ya. Jadi itu yang tidak tampak, yang salah ya. Jadi yang tampak itu adalah aturan yang kita buat. Jadi yang melanggarnya itu tidak tampak. Nah, kemudian pada bagian ini tabel G ya, keyakinan kelas. Jadi ada di sana 3, ada terdengar, terlihat, dan berperilaku. Nah, jadi yang terdengar ketika atas keyakinan kelas yang sudah kita buat atau kita sepakat, maka yang terdengar yuk, ya, seperti itu contohnya ya, saya bantu. Nah, itu sudah terdengar. Saya bantu. Kemudian kita bisa selesaikan ini bersama. Kemudian terima, tolong ya
permisi ya, nah itu yang terdengar ya. Misalnya anak-anak mengatakan, ayo kita mengerjakan tugas, misalnya itu yang terdengar. Ayo mari saya bantu bawa ini, nah itu yang terdengar. Kemudian yang terlihat itu berempati terhadap perasaannya, perasaan orang lain, ya berempati terhadap perasaan orang lain. Nanti itu yang terlihat. Nanti orang ini terlihat membantu temannya ya, merasa merasa sulit dengan temannya. Ya mungkin yang berikut berperilaku tersenyum, misalnya bersalaman, ya berjabat tangan dengan bapak ibu guru atau teman. Ya. Itu mungkin. Nah, belajar ya. 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi ada kebutuhan hidup, ada kasih sayang, rasa diterima, kebebasan, kesenangan, dan penguasa yang terakhir. Kebutuhan bertahan hidup. Nah, kebutuhan bertahan hidup terpipa ya, adalah kebutuhan yang sifatnya psikologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi, termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Nah, kemudian selanjutnya kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan ini dan 3 kebutuhan berikutnya adalah kebutuhan psikologis. Kebutuhan untuk disayangi dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan konsekuensi sosial, kebutuhan untuk memberi menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Kebutuhan ini juga meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain, seperti teman, keluarga, pasangan hidup, teman kerja, binatang peliharaan, dan kelompok di mana kita bergabung. Jadi ini tetap merasakan kasih sayang. Dan kemudian yang ketiga, penguasaan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan, dan memiliki rasa harga diri. Kebutuhan ini meliputi kegiatan untuk dianggap berharga, bisa menanyakan keyakinan. Nah, kita semua memiliki motivasi internal. Seperti apa yang dikatakan tadi oleh Bapak Ibu, bahwa semua orang itu memiliki motivasi internal. Jadi langsung ke sana. Jadi langkah-langkah tersebut tidak harus dilakukan satu persatu ya. Jadi harus semua ketika menangani satu masalah siswa, jangan pakai satu saja langkah, harus semuanya langkah digunakan ya, secara bersamaan. Kalau satu saja nanti akan pincang ya, tidak menghasilkan solusi. Jadi kalau semuanya langkah ini digunakan, maka akan mendapatkan solusi ya. Ini segitiganya ya, segitiga solusinya. Kalau pada menstabilkan identitas, siapa orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu akan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Nah, jadi setiap manusia itu pernah melakukan kesalahan. Atau manusia itu tidak sempurna ya, semua manusia sempurna. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Nah, di sini ada kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan. Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Ya.
Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Jadilah, itulah pertanyaan-pertanyaan pada ketiga langkah restitusi ini, Bapak Ibu. Ya, terima kasih. Ya, mungkin itu saja Bapak Ibu dari pembahasan tentang budaya positif. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.